Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini aku mau berbagi aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Bersama saya Pepsi Windra dari SDN 3 Gemaharjo kelas 133 CKB Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Fasilitator Bapak Sutarji SPD MM dan Ibu pengajar praktik Ibu Sumarmi SPD GR. Tujuan pembelajaran dalam aksi nyata kali ini yakni CGP mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Nah, rencana manajemen perubahan ini dibuat dalam demonstrasi kontekstual pada tugas sebelumnya. Adapun visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, dan terampil. Kalimat prakarsa perubahan dari visi tersebut adalah membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur di SDN 3 Gemaharjo. Prakarsa perubahan kali ini berfokus pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yakni beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, prakarsa perubahan tersebut saya jalankan dengan aksi nyata melalui penerapan Bagja yang terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dokumentasi aksi nyata dalam prakarsa perubahan membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur di SDN 3 Gemaharjo adalah sebagai berikut. Aksi nyata yang pertama yakni buat pertanyaan. Bagaimana cara membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Melalui pertanyaan ini, muncul beberapa jawaban, diantaranya melakukan observasi perilaku siswa saat melaksanakan sholat jamaah zuhur. Kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Mencari referensi dan praktek baik, cara membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Gambar-gambar berikut ini adalah gambar-gambar ketika saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan juga ketika melakukan observasi perilaku siswa saat melaksanakan sholat jamaah zuhur. Selanjutnya, aksi nyata yang kedua yakni ambil pelajaran. Di sini saya menyusun beberapa pertanyaan. Siapakah di sekolah yang berpengalaman membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah? Aktivitas apa saja yang dapat membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Kemudian situasi apa yang dapat membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mencoba untuk menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, yakni dengan mencari contoh nyata bagaimana berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat melalui video YouTube ataupun video rekaman. Yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, ataupun juga orang tua murid. Nah, di sini saya mengambil beberapa video dari YouTube untuk saya tampilkan kepada anak-anak dan dipelajari bersama terkait materi tentang sholat dan juga tata cara sholat, termasuk tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal ini saya lakukan untuk memberikan wawasan kepada anak-anak terkait perilaku tertib ketika menjalankan sholat jamaah. Selanjutnya, aksi nyata yang dalam tahap gali mimpi. Pertanyaannya berupa, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi setelah peserta didik terbiasa berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah? Dalam hal ini, saya membuat lembar observasi tentang perilaku peserta didik saat melaksanakan sholat jamaah zuhur, kemudian berkolaborasi dengan komunitas sekolah dalam mendampingi peserta didik saat melaksanakan sholat
jamaah zuhur. Jadi di sini saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, terutama kepada Bapak guru untuk menjadi imam sholat dan juga kepada para ibu guru untuk mendampingi dan juga membersamai anak-anak ketika sholat berjamaah zuhur. Selanjutnya, aksi nyata jabarkan rencana. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul yakni, apa langkah-langkah untuk membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Kemudian, apakah media yang digunakan untuk membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk menjaga keberlanjutan pembiasaan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya menyusun beberapa jawaban, yakni diskusi dengan komunitas sekolah untuk menyusun jadwal imam sholat zuhur, kemudian meminta kepala sekolah memberikan nasihat tentang perilaku tertib kepada anak-anak, kemudian membuat absensi pelaksanaan sholat jamaah zuhur untuk peserta didik, membuat poster tata tertib sholat jamaah yang ditempel pada dinding musola, kemudian melakukan pendampingan dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Nah, dalam foto ini di sini saya mengadakan dipimpin oleh kepala sekolah, kami mengadakan rapat dan juga diskusi terkait pelaksanaan sholat zuhur jamaah, tentang penentuan siapa yang menjadi imam. Kemudian di sini juga kepala sekolah memberikan nasihat kepada anak-anak yang diwakili oleh salah satu guru tentang pentingnya dan juga tentang tata tertib yang ada di dalam sholat jamaah. Kemudian juga menyusun absensi sholat jamaah zuhur, kemudian juga jadwal imam sholat, kemudian juga jadwal azan ataupun juga iqomah, kemudian juga menyusun tata tertib dari sholat jamaah zuhur, kemudian juga membuat poster-poster yang di dalamnya memuat tentang tata cara sholat, termasuk di dalamnya sholat jamaah zuhur. Kemudian aksi nyata dalam tahap terakhir yakni aktur eksekusi. Dalam tahap ini, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembiasaan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur dapat berjalan baik dan konsisten. Nah, di sini saya mengajak seluruh komunitas sekolah untuk secara bersama-sama ikut dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan sholat zuhur jamaah. Imam sholat atau guru agama memberikan refleksi terkait pelaksanaan sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, mengadakan evaluasi kegiatan pembiasaan dalam setiap forum rapat atau ketika diperlukan. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua untuk turut mendampingi peserta didik dalam melaksanakan sholat, terutama pendampingan ketika anak-anak berada di rumah. Nah, dalam foto-foto ini di sini ada foto ketika peserta didik melakukan azan dan juga iqomah, kemudian ketika peserta didik berjabat tangan kepada para bapak ibu guru setelah selesai sholat, kemudian juga pendampingan ketika sholat, dan juga adanya refleksi setelah selesainya sholat jamaah zuhur. Demikian tadi aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Kalau dari saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.